Jadi kesimpulannya dari kita bahas yang tadi tentang kebangkitan, lalu tentang nubuat-nubuat, terutama tentang nubuat, Bang Juma mengatakan bahwa imam besar ini tidak ada apa-apanya dengan pendeta, tidak apa-apanya dengan gereja-gereja. Yang sekali sekali lagi saya mengatakan, kalau kita membawa tradisi Yahudi, memang betul Yahudi itu menolak tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Makanya Yahudi sampai sekarang dia menunggu Mesias yang akan datang. Dan terus yang tentang Tuhan, engkau akan diusir, engkau akan membuat kejahatan, engkau membuat kejahatan gitu, dan seterusnya. Itu memang bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saya rasa itu saja sudah cukup. Sekarang saya ada pertanyaan ke Bang Juma tentang mengenai keislaman. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, bahwa dia diutus untuk muka bumi ini tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, karena percuma juga sebagai Kristiani tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani hadis. Jadi buktikan ke saya kalau dia memang nabi tanpa dalil Al-Quran dan tanpa dalil hadis. Silahkan. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang itu disebut hebat bukan karena banyak harta. Orang itu disebut hebat, mulia, luar biasa, bukan karena dia itu punya jabatan tinggi. Bukan. Tetapi orang itu bisa dikatakan hebat dari seluruh aspek positif, dikarenakan orang itu banyak dijadikan sebagai contoh suri teladan oleh orang, manusia, makhluk hidup yang bukan hanya sesaman dengannya, yang bukan cuma seabad, 2 abad, 3 abad, tapi ribuan abad. Itu berarti orang ini ada apa dengan dirinya. Kalau separuh bumi bisa dia pengaruhi, ada apa dengan dirinya. Seorang yang hebat, punya jabatan, bahkan pensiunan, bahkan jenderal aktif pun begitu pensiun dah selesai. Tapi ketika ada orang yang memiliki sinar cahaya, perilaku, perbuatan, tita, sabda yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pola kehidupan manusia, zaman apapun manusia itu hidup, ini berarti orang ini bukan manusia biasa ini. Kalau dia hidup pada zaman penyembahan dewa-dewa, dia bisa didewakan orang ini. Dia bisa jadi dewa bagi orang-orang yang lemah akal. Bahkan bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang hanya modal percaya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presiden kita sudah berapa di Indonesia ini? Semuanya ikut beliau. Presiden, orang kelas 1 di Indonesia ikut sama beliau. Coba. Pola kehidupannya bertuhan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, diikuti dasar negara kita. Bayangkan itu. Ini fakta. Saya tidak bawa Al-Quran, saya tidak bawa hadits, tapi kenyataannya, faktanya. Kalau dibandingkan Lukas, siapa pengikutnya Lukas? Markus, siapa pengikutnya Markus? Paulus, siapa pengikutnya Paulus? Yesus, mana pengikutnya Yesus? Tak ada. Ada. Penghina Yesus banyak. Penghinanya banyak. Mati terkutuk, banyak penghinanya, miliaran. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba. Satu, apa bilangnya ya? Bangsa Arab, ya, semua ikut kepada titahnya, ikut kepada perintahnya, ikut kepada suri teladan yang dia bawa. Kalau dia manusia biasa, begitu dia meninggal orang pada bubar. Coba, bagaimana presiden kita? Wah, dihargai pada saat dia apa? Pada saat dia menjabat, dicium tangannya, sepatunya, bahkan bekas-bekas makanannya itu diambil, dijilat-jilatin. Begitu selesai jadi presiden, ketemu pun ogah.
Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Jangankan dia, cucunya yang sudah ribuan tahun pun masih berimbas hari ini. Jangankan rumahnya, negara tempat dia lahir dan meninggal pun menjadi tanah yang disucikan sampai hari ini. Kurang apa lagi? Yesus lahir di mana? Yerusalem. Yang menjadi kiblat orang Kristen sedunia di mana? Pacikan. Kasihan dia. Kenabiannya gugur. Nabi Musa di mana tempatnya lahir? Gugur. Kerajaan Daud di mana tempatnya pernah berdiri? Gugur. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Mekah 1400 tahun silam. Pernah cahaya kerajaannya pudar sampai hari ini? Subhanallah. Kalau dia bukan nabi, dia bukan rasul, lalu apa? Dewa. Jadi inilah orang-orang yang berakal kemudian. Ini mustahil kebetulan. Ini mustahil, bukan rancangan. Ini rancangan pencipta langit dan bumi untuk kemudian menjadikan sosok pemimpin, mengajarkan manusia jalan keselamatan kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan. Hanya beliau satu-satunya. Saya hari ini, kalau saya mau menjadi Kristen, saya masuk ke gereja menyembah Yesus, bingung. Yesus gak pernah ngajarin seperti ini. Terus kemudian saya pulang dari gereja makan babi. Yesus gak pernah makan kayak begini. Lalu saya ibadah hari Minggu, saya begini. Yesus gak pernah kayak gini, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Yesus gak pernah ngajarin. Jadi mau kayak mana? Tapi kalau saya sebagai Muslim, as-salatu khairum minan naum. Nabiku pernah melakukan ini, Rasulku pernah melakukan ini. Saya berzakat, saya berinfak, saya melakukan apapun. Ini Nabiku pernah lakukan. Bukti bahwa dia itu adalah Nabi. Dia bukan cuma Nabi, dia Rasul. Dia Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bayangkan 1400 tahun silam, hidup di zaman jahiliyah, bisa-bisanya masih menjadi tokoh. Hampir separuh penduduk bumi. Coba, siapa beliau? Presiden Soeharto menjabat 30 tahun kurang lebih. Setelah itu buyar. Malah muncul orang-orang yang menghina menista dari orang-orang yang pernah dibaikin. Tapi Rasulullah 1400 tahun silam, orang Arab mana yang menghujat beliau? Bangsa Arab dari keturunan mana yang mencerca beliau? Tak ada. Tak ada. Sekurang-kurang ajarnya kemudian Syiah, mereka menghargai Nabi Muhammad. Coba. Jadi mungkin mana kita mau menolak kenabian beliau? Orang tuanya jelas, silsilanya jelas, terpelihara silsilanya dari Nabi Adam sampai ke dia, sampai ke beliau. Tapi kalau Paulus nama bapaknya aja kita nggak tahu siapa. Nama bapaknya Lukas siapa? Nama bapaknya Markus siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Jadi inilah jawabannya. Andai saja saya ditanya, apa buktinya beliau nabi? Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan memberikan ilham wahyu kepada dirinya untuk dirinya. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, sekarang wahyu yang diterimanya itu apa? Salat. Perintah salat. Bagaimana dengan umat Islam yang miliaran ini? Apakah sholat? Berapa lama bertahan sholat itu? Udah 1400 tahun terjaga dengan baik. Ada yang berusaha memindahkan kemudian kiblat ke Indonesia? Terlalu jauh itu ke sana. Mending kiblatnya di Indonesia aja deh. Supaya orang Indonesia, mereka sekali-kali orang Arab dong yang datang berhaji ke Indonesia. Gak bisa, Bung. Kitab sucinya kan Arab. Kita kan bukan orang Arab. Rubah yuk. Arab itu dulu, sekarang sudah Indonesia dong. Al-Quran itu Indonesia dong. Bisa? Gak bisa. Sehebat apapun kebencian Eropa, bangsa Barat ke Arab, ke Islam, sebenci apapun mereka
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkongko-kongko sedunia orang-orang kafir membenci Rasulullah dengan segenap kekuatan yang mereka punya untuk menggantikan Al-Quran menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang mereka punya. Tidak akan pernah sekuat apapun kebencian mereka kepada Rasulullah. Contoh simpel aja, orang Amerika tidak senang dengan Rasulullah, dikatakan Rasulullah ini dan itu. Tapi ketika ada umat Islam di tengah-tengah orang Amerika akan minta Al-Quran. Wahai bangsa Arab, wahai Arab Saudi, di tengah-tengah kami punya penduduk minoritas agama Islam, tolong kirimkan Al-Quran. Tapi ingat syaratnya, Al-Quran yang Anda masukkan jangan pakai bahasa Arab, semua harus bahasa Inggris. Bisa mereka melakukan itu? Tidak akan pernah bisa. Itulah bukti kenabian beliau, membawa hukum, tonggak tiang hukum yang meluluhlantakkan hukum-hukum yang ada di atas muka bumi 1400 tahun silam. Oke. Ini saya baca dia adalah abid. Abid itu apa ya? Abid terbaik. Abid maksudnya apa ya? Abid? Mana abid? Abid di sini dia adalah abid terbaik. Dia beribadah selama 3 jam, tapi bagi abdi saya mungkin ya. Ya, menurut saya, bagi saya tidak mungkin dia nabi palsu. Dia beribadah orang yang menyembah Tuhan, orang yang merendahkan diri, hamba Allah, abid, penyembah Tuhan. Iya betul. Ya, ahli ibadah. Di sini dia ditulis dia beribadah selama 3 jam. Bagi saya memang tidak mungkin dia beribadah kepada Tuhan yang hanya fiksi ya. Terus yang saya baca juga di sini, sebelum dia jadi nabi, dia orangnya jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Tapi memang bagi saya tidak mungkin orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dia berbohong mengaku sebagai nabi ya. Bagi saya seperti itu. Ini sebelum dia jadi nabi, dia udah terkenal jujur dan amanah. Mungkin saya masih harus mempelajari lagi ya Bang Juma. Saya juga masih cari. Silakan. La ikraha fiddin, silakan. Ya, saya masih membanding-bandingkan keagamaan dulu karena hidup ini bagi saya gimana ya, takutnya saya menyembah Tuhan yang salah, maka ketika saya mati saya masuk ke neraka, saya juga kan takut dengan sisa neraka. Makanya saya mencari kebenaran juga, mana Tuhan yang benar, mana agama yang benar, karena keimanan kita akan dipertanggungjawabkan setelah kita kematian ya gitu. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan. Mungkin segitu aja dulu. Mungkin baik. Saat saya datang lagi. Baik. Maaf kalau ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan ya, Bung. Saudara Victor.